Cerita istri Presiden pertama RI Dewi Soekarno didenda 600 juta pengadilan Jepang. Aku bukan patogen, seru Dewi Soekarno dengan nada tinggi memantik kontroversi yang berujung pada putusan pengadilan Jepang yang memerintahkan dirinya membayar denda 3 juta yen kepada 2 mantan karyawan. Konflik ini tidak hanya menjadi perbincangan di Jepang, tetapi juga menarik perhatian publik internasional mengingat posisi Dewi sebagai istri mendiang Presiden Soekarno, sosok besar dalam sejarah Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi hingga kasus ini menguras emosi, waktu, dan reputasi Dewi? Persoalan hukum ini bermula ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Konflik antara Dewi Soekarno dan 2 karyawannya di office Deva Soekarno mencuat pada awal 2021 saat Dewi melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menghadiri pemakaman menantunya, Frederick Segersfritz. Sepulangnya ke Jepang, 2 karyawannya memilih bekerja dari rumah selama 2 minggu sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Namun, keputusan ini membuat Dewi merasa diremehkan. Dia menilai permintaan tersebut tidak masuk akal, bahkan menyebutnya sebagai tindakan yang merepotkan dan tidak adil. Hanya 2 hari setelah perselisihan ini, Dewi memutuskan hubungan kerja dengan kedua karyawan tersebut melalui email. Tindakan ini dianggap sepihak dan melanggar hak tenaga kerja. Kedua karyawan tersebut kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan pada Maret 2022 menuntut pengakuan atas ketidakadilan yang mereka alami. Mereka juga meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pemberhentian yang tidak sah tersebut. Setelah melalui proses litigasi yang panjang, pengadilan Jepang akhirnya memutuskan pada Agustus 2024 bahwa Dewi harus membayar denda 3 juta yen kepada mantan karyawannya. Pengadilan menilai keputusan karyawan untuk bekerja dari rumah selama pandemi adalah tindakan yang wajar dan sesuai dengan protokol kesehatan. Namun, Dewi menolak putusan tersebut dan terus mengajukan banding. Dalam pembelaannya, Dewi menyatakan bahwa dirinya juga menghadapi situasi yang sangat berat selama pandemi. Dia merasa beban fisik dan emosional yang dialaminya, terutama sebagai seorang perempuan berusia lanjut, tidak dipahami oleh banyak pihak. Meskipun begitu, pengadilan tetap menolak klaim Dewi, memperkuat keputusan bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sah. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya keadilan dalam hubungan kerja, terutama di tengah krisis global seperti pandemi. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga mencerminkan bagaimana isu personal dapat berkembang menjadi persoalan hukum yang rumit dan menjadi sorotan publik. Bagi Dewi Soekarno, pertarungan hukum ini adalah salah satu ujian terbesar dalam kehidupannya yang penuh dengan kontroversi.